Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita akan mendiskusikan tentang penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produksi dan tentunya kesejahteraan petani. Dan untuk itu di hadapan kita semua sudah hadir pakar ilmu benih Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Dr. Afrizal Zainal MS. Selamat siang Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dokter? Kabar baik. Baik ya. Saya Baru dari mengajar tadi ya? Ya. Dari UNAN. dari kampus, setelah sebentar langsung ke sini. Oke, kita langsung aja Pak Dokter. Kita tahu bahwa soal perbenihan ini kan sesuatu yang sangat menentukan dalam pertanian, khususnya dalam peningkatan produksi. Dan tentunya bukan hanya peningkatan produksi yang kita harapkan, tapi juga kesejahteraan petani itu meningkat, dan faktor penggunaan benih unggul adalah salah satu poin penting yang harus dilakukan petani. Tapi faktanya hari ini kan bisa kita lihat khusus di Sumatera Barat belum seluruh petani yang menggunakan benih unggul ini. Angka-angkanya yang kita dapat dari beberapa informasi hanya 30% dari petani kita yang telah menggunakan benih unggul ini. Nah, saya ingin tahu dulu menurut pandangan Pak Dokter ini seperti apa persoalan perbenihan ini di khususnya kita di Sumatera Barat. Ya, baiklah Pak Yos. Langsung saja kami tanggapi ini. Nah, sebelum saya menjawab dalam diskusi kita kali ini, sebetulnya di kampus kita ahli benih itu senior dari saya ada beberapa ya. Tapi karena mungkin faktor kesibukan atau apa, saya mewakili lah ya dari komunitas perbenihan yang di kalangan kampus itu. Jadi sebetulnya pandangan kita tentang persoalan perbenihan ya, khususnya di Sumatera Barat. Memang Sumatera Barat itu kan mempunyai karakteristik yang khas ya, beda dengan yang di Jawa gitu ya. Jadi pertama itu benih itu mempunyai peranan yang sangat penting gitu, dan sangat strategis dalam upaya meningkatkan produksi tanaman, terutama tanaman pangan yaitu padi ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Nah, ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi. Nah, kita lihat itu Thailand misalnya ya, petaninya tuh kesadaran petaninya tuh menanam benih unggul varietas bermutu tuh di atas 85%. Sehingga dengan membudayanya kondisi seperti ini, produksi pertaniannya berlimpah. Tapi beda hanya di negara kita, tidak lebih dari 30% baru yang menggunakan benih varietas unggul bermutu. Sehingga produktivitas produksi pertanian kita itu masih rendah. Nah, ini perlu nih kerja keras untuk membangun, mendorong ya kesadaran petani Indonesia menggunakan benih varietas unggul yang bermutu gitu. Lalu kemudian peningkatan produksi hasil pertanian, yakni seperti beras misalnya, jagung, itu harus didukung oleh tersedianya benih yang memenuhi 6 tepat ya, tepat varietas, kemudian tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Nah, sistem perbenihan di Indonesia itu biasanya secara umum sudah berjalan baik, namun masih ada titik-titik yang belum optimal di dalam hal ini. Khususnya misalnya kalau kita dilihat di Sumatera Barat, dia itu kan spesifik lokal.
Sumatera Barat itu dengan spesifik lokal unggul pada beberapa komoditi ya, misalnya dia menggunakan padi-padi lokal aromatik. Nah, kemudian ada juga bengkuang misalnya, bengkuang Kota Padang. Kemudian durian Aripan yang ada di Solo. Lalu ada markisah yang di Alan Panjang, kelapa di Padang Pariaman, jeruk kacang yang ada di Solo. Kemudian pisang buai yang ada di pisang buai dare ya yang ada di Agam itu. Kemudian lansek Sijunjung, kemudian kopi Solo Rajo. Nah, itu kan sebetulnya komoditi-komoditi unggulan lokal yang spesifik itu. Nah, ini harusnya dipikirkan, ini dibenahi sistem perbenihannya sehingga produktivitasnya bisa berkelanjutan. Nah, kita punya padi-padi lokal ya. Di Solo ada banyak sekali itu, ada Kuriak Kusui, ada Sokan, Anak Daro, lalu yang ada di Tanah Datar, kemudian ada di Pasaman, Padang Pariaman, Batang Piaman dan sebagainya. Itu keberadaannya kan sudah puluhan tahun itu. Malah sampai sekarang adanya benih-benih unggul lokal nasional yang masuk, tapi keberadaannya tidak pernah digeser gitu. Selalu jadi idola di masyarakat karena sudah melekat dari segi rasa, aroma dan khas tekstur berasnya gitu. Nah, jadi itulah, jadi penanganan benih lokal unggul ini perlu edukasi pendampingan kepada petani bahwa penanganannya berbeda hanya dengan penanganan produksi. Beda. Kira-kira gitu. Jadi tadi menarik nih, ada bahwa kita petani Sumatera atau pertanian secara umum itu mempunyai benih-benih lokal yang mempunyai keunggulan. Dan tadi Pak Dokter bilang ada pembenihan dalam sistem perbenihannya. Maksudnya seperti apa ini? Pembenihan dalam sistem perbenihan khususnya untuk benih-benih lokal atau produk-produk unggul lokal yang spesifik tadi itu seperti apa perbenihan yang harus diperkuat itu, maksudnya seperti apa? Ya, program itu biasanya salah satu modelnya adalah pengelolaan kawasan benih mandiri ya. Jadi kerjasama pendampingan edukasi dari lembaga terkait ya, misalnya dari dinas, kemudian dari litbang, dari perguruan tinggi, langsung terjun ke bawah ke kelompok tani yang mempunyai wilayah-wilayah spesifik lokal yang pas itu. Kemudian dibina dia mulai dari teknologi, ilmu, kemudian saprodi dan sebagainya, pendampingan sampai dia bisa berjalan mandiri ya, mandiri, tinggal nanti pembinaan yang tidak membutuhkan energi yang lebih besar itu. Jadi kita rawat dia sampai berkelanjutan dan mandiri. Itu salah satunya. Jadi ada pendampingan, ada edukasi, kemudian ada pembinaan kelembagaan, lalu misalnya ada lagi pendanaan yang berupa kredit lunak atau bentukan sebagainya, dan kemudian jaminan strategi pasar dan semuanya itu dibina gitu ya, dibina sehingga bisalah menjadikan kemandirian nanti dari usaha kelompok. Jadi bisa dispesifikkan juga untuk mungkin pemulihan benihnya masih masih belum berjalan, bisa sampai ke situ juga. Karena kan ini benih lokal, ini kan bagaimana dia bisa berkembang, terus ada benih sumber, benih dasar atau sumber-sumber benihnya seperti apa, ini maksudnya bisa diarahkan ke situ juga nanti. Nah, jadi gini, benih lokal Sumatera Barat itu walaupun dia punya kelebihan dari segi rasa, khas dan tekstur beras ya yang pas dari selera masyarakat, memang ada juga sisi lemahnya. Di antaranya adalah umurnya yang dalam ya. Umur dalam itu kalau pengen paritas padi nasional kan umur genjah. Mungkin salah satu terobosan dari badan litbang atau pihak pemuliaan dari kampus atau dari pembinaan dari dinas ya terkait, ini yang harus kita desain, kita rakit bagaimana sifat-sifat unggul yang ada di lokal itu dipertahankan, tapi kelemahannya itu kita perbaiki ya. Salah satu contohnya perakitnya melalui persilangan, jadi dipindahkan sifat pendek, sifat umur genjah yang ada di padi nasional atau padi-padi lain ke padi lokal, tapi rasa, khas, aroma dan sebagainya itu tetap ada gitu. Nah,
Itu bisa tuh di pemulihan konvensional hibridisasi. Jadi disilang beberapa namanya silang balik ya, disilang balik ke tetua lokal sehingga nanti ada satu ale atau lokus sifat yang tetap menyisip di padi lokal, sementara sifat-sifat lain itu tetap dipertahankan. Nah, itu solusi salah satunya. Jadi solusi lainnya pendekatan bioteknologi, tapi yang sederhana adalah dengan cara hibridisasi tadi. Jadi butuh silang balik gitu. Jadi program ini memang didesain beberapa tahun. Gitu. Nah, jadi benih lokal ini secara produksi ini bagus ini kualitas produksi atau produktivitasnya itu bagus juga dalam apanya nih. ya karena umur panjang itu tentu kalah dari segi produksi dibanding benih padi umur genjah kan. Yeah. Saya katakanlah padi nasional itu 3 bulan sudah panen. Yeah. Sementara padi lokal 5 bulan baru selesai panen. Jadi butuh waktu 2 bulan tentang waktunya. Nah, belum lagi unit per rumpunnya jumlah malai bulir padi nasional lebih banyak dibandingkan padi lokal. Sehingga kalau segi produktivitas memang lebih banyak padi nasional, tapi padi lokal ini rasa ini yang tidak bisa dikalahkan. Itu. Orang Sumatera Barat kan suka padi perak, lalu aromatik pandan wangi. Sementara padi-padi nasional rasa peraknya dia pulen malah, kemudian rasanya kadang-kadang tidak ada aromatiknya. Tapi produksinya memang secara produksi ya jumlah unggul padi nasional. Unggul padi nasional. Padi nasional unggul. Nah, tapi penduduk kita sudah bertahun-tahun dia hidup di situ, sudah menyatu dengan alam itu, dia lebih melekat rasa aromatik lokal. Dan itu tentu harus kita pertahankan. Nah, itu harus kita budayakan dan kita perbaiki. Ya. Dengan catatan sifatnya itu tidak hilang, kelemahannya itu kita perbaiki gitu. Jadi secara ilmu pemulihan tanaman itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan itu ya. Bisa dan dilakukan. Sudah ada upaya seperti itu sekarang dilakukan. Sudah dilakukan itu yang bertanggung jawab di Litbang Padi itu kan Balitbang Padi yang ada di Sukamandi. Jadi bekerjasama dengan BPTT ya di lokal Sumatera Barat, sumber-sumber material genetik yang ada di kita itu bisa kita sudah ada upaya untuk melakukan kita rakit di sana, kita coba hibridisasi, kemudian di decross, diseleksi ulang dan sebagainya, sehingga nanti suatu saat ketemulah beberapa turunan-turunan yang cocok dengan selera dan itulah dikembangkan menjadi suatu varietas unggul baru yang lokal tadi. Seperti itu guys. Jadi kita kembali lagi ke soal benih umum tadi kan data menyatakan bahwa 30% baru petani kita yang menggunakan benih unggul. Kalau tadi disebutkan kalau Thailand saja sudah sampai 80%. Nah, analisis ini atau asumsi lah kan. Banyak yang mengatakan bahwa masih rendahnya penggunaan benih berkualitas di petani ini karena memang petani ini sulit sekali merubah kebiasaannya untuk menggunakan benih. Ini menurut pandangan Pak Dokter ini seperti apa ini untuk mendorong agar petani bisa lebih banyak menggunakan bibit atau benih yang berkualitas. Sementara asumsinya petani agak sulit merubah kebiasaan ini. Sebetulnya ini sudah berlaku umum di alam ini. Kalau sesuai dengan selera, apapun dicari orang. Ya, tidak peduli apakah itu jauh atau butuh perjuangan itu. Ya mungkin aspek itu yang belum sampai terpenuhi gitu. Sehingga sulit mengadopsi bagi petani kita terhadap benih-benih unggul ya. Ini bisa saya contohkan seperti ini nih. Jadi produksi padi unggul itu kan bersertifikat nasional itu kan dia belum bisa memenuhi kebutuhan, diantaranya kadang-kadang kan kesulitan mendapatkan kebutuhan benih nasional itu tidak terpenuhi. Satu. Jadi jumlah yang dia sediakan itu tidak terpenuhi sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, ada kalanya itu sedikitnya akses petani untuk mendapatkan benih unggul ini. Jadi petani nggak tahu di mana nih mau kita dapatkan. Ya. Padahal barangnya ada, tapi dia nggak tahu. Ini lalu yang berikut itu ada barangnya,
ya didapatkan oleh petani, oleh pengguna gitu, tetapi kurang ketepatan teknik budidaya. Salah satu contoh, benih varietas unggul itu dia keluar sifat unggul itu kalau pemupukannya optimal. Nah, kendalanya petani kita kan budaya memupuk optimal itu kan masih rendah. Pertama ini faktor keuangan, ya finansial, ya pupuk mahal harganya, dan dia tidak punya ilmu yang kuat membuat pupuk-pupuk alternatif. Akibatnya sistem budidayanya itu kurang tepat, kurang optimal, lalu produksinya tidak sesuai dengan karakteristik yang dilaporkan gitu. Maka kecenderungan itu dia menurun, tidak punya minat lagi untuk melanjutkan mengadopsi budidaya unggul, dan didengar pula oleh petani-petani tetangganya. Sehingga dia kecenderungan itu yang dia terima. Lalu berikutnya itu tidak sesuainya dengan selera. Ya seperti tadi, betapa banyak padi-padi unggul nasional yang datang ya ke kita di Sumatera Barat. Oh ternyata petani kita nanam lagi padi lokal, sepertinya Sokan Solo, apalagi Kuryek Kusoi. Kalau mannya ini ada padi PB42 PB42, Tang Piaman. Itu semua buktinya berapa generasi dari zaman-zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang itu masih melekat gitu. Jadi padi-padi nasional tuh banyak datang produk-produk teknologi, temuan-temuan baru, tapi padi-padi lokal tetap jadi primadona gitu. Jadi tidak mau dia mengadopsi itu. Kemudian satu lagi di Sumatera Barat itu kan homogen masyarakatnya. Tidak kalau di Jawa kan orang datang di berbagai etnis, berbagai daerah. Sehingga dengan pencampuran itu dia gampang menerima perubahan. Tapi kalau dari kita karena homogen itu ya sulit dia menerima perubahan, dan kalau itu berbeda dengan yang dia rasakan sebelumnya, anda akan bisa gitu. Itu yang pandang-pandang kita. Kemudian lagi serapan pasar lagi. Kalau rasa tidak pas, otomatis pasar akan rendah pas serapannya. Kalau apapun barang kalau pasarnya rendah, ya akan membawa pengaruh dampak-dampak berikutnya. Jadi selera mempengaruhi juga ini ya. Dari satu selera pasar, ya? Punya dampak berikutnya gitu. Terhadap penggunaan benih berkualitas pasar dan sebagainya. Jaminan pasar. Berarti memang harus apa ya? Harus diperbaiki lagi nampaknya sistem perbenihan kita. Tadi kan ada asumsi juga menyatakan bahwa mungkin ketersediaan benih yang itu yang masih sedikit ya, atau belum mencukupi. Itu yang disebut. Kemudian akses, bagaimana petani mendapatkan benih yang secara mudah dan murah itu mungkin belum terbangun juga akses yang baik. Itu menjadi persoalan juga yang harus diperkuat juga mungkin Pak Dokter ini, Pak Dokter. Iya, betul. Ya seperti itu ya. Ya, jadi memang program itu kan harusnya sinergis ya, kerjasama sinergis antar lembaga gitu. Jadi kalau ibarat kita bekerja kan, ya, bikinlah pekerjaan itu dengan super team, jangan superman. Nah, itu kan. Kalau tim itu sinergis, punya visi yang sama, mungkin segala sesuatu ada yang sulit. Jadi itu satu. Jadi bekerjalah secara sinergis antar lembaga, sehingga kesulitan-kesulitan itu ya satu persatu bisa diurai dan ada solusinya. Ya apalagi kendalanya yang lain, mungkin dia butuh edukasi atau pendampingan. Kemudian apalagi dia butuh bantuan intensif saprodi, misalnya pupuk dan pestisida seperti tadi, dia kan enggan memupuk, gimana supaya mudah ketersediaannya buat mereka. Kemudian apalagi kendala lain, misalnya soal keuangan, jadi dibentuklah suatu pinjaman lunak misalnya apa. Lalu apalagi jaminan pasar yang tidak pasti tadi, itu harus diberikan solusinya. Jadi memang barang ini ada jaminan gitu, sehingga petani tidak pusing lagi. Kemudian apalagi kesesuaian minat dengan selera tadi, karena dia tidak sesuai, bagaimana supaya ini bisa kita carikan solusinya gitu ya, sehingga bisa kita minimalisir gitu permasalahan-permasalahan itu. Jadi ada persoalan sinergisitas ya. Kalau menurut Pak Dokter di sejauh ini kan pihak-pihak yang terkait dengan pengembang sistem perbenihan ini lah, ada perguruan tinggi, ada lembaga-lembaga penelitian,
Kemudian ada pemerintah sendiri yang membuat kebijakan. Sejauh ini bagaimana menurut Pak Dokter sinergisitas antara ketiga pihak itu? Termasuk dengan pihak-pihak yang lain yang juga bagian dari stakeholder dari perbenian ini, bagaimana nih Pak Dokter melihat sejauh ini antara pemerintah, antara perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan juga lembaga penelitian yang tentunya menghasilkan teknologi di bidang perbenian ini juga, ini seperti apa Pak Dokter? Jadi seperti yang kita bicarakan tadi ya Pak ya, sinergisitas. Nah, itu kan idealnya. Ya. Namun realnya di lapangan titik-titik lemah itu masih ada ya. Masih ada. diantaranya apa? Misalnya kasus di Sumatera Barat misalnya ya. Ya. Jadi kan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbenihan tanaman pangan kan harusnya meningkatkan sinergis program dan kegiatan perbenihan ya. Lebih konkret, misalnya bagaimana konkretnya, misalnya dia membuat program pengembangan model kawasan mandiri benih atau khususnya padi sawah di Sumatera Barat. Nah, model kawasan mandiri benih ini kan harus ditopang oleh lembaga-lembaga terkait tadi, mulai dari Litbang, perguruan tinggi dan dinas-dinas ya di yang terkait. Lalu kemudian apalagi dia mengembangkan dan menyebarkan varietas unggul itu, meningkatkan produksi dan distribusi benih, meningkatkan pengawasan mutu, sertifikasi dan mengoptimalkan kelembagaan perbenihan. Itu titik-titik lemah yang belum begitu intens dibenahi. Lalu peran penyuluhan, ya penyuluhan sangat diperlukan ini dalam menggerakkan penggunaan benih bermutu di tingkat petani. Pertama itu edukasi tadi. Kemudian berikutnya adalah ada forum perbenihan, berharap terciptanya alur perbenihan yang jelas. Kemudian Badan Litbang itu memberikan pelimpahan legalitasnya untuk perbanyakan benih sebar Provinsi Sumatera Barat ke Pemulia BPPT Sumbar. Nah, sehingga di varietas yang digemari oleh masyarakat, sumber benihnya kan susah didapatkan kan, maka setiap dinas itu ada petugas yang menangani tentang perbenihan tanaman pangan. Itu. Nah, apa saja lembaga-lembaga yang terlibat tadi, misalnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat, BPTP, Sumatera Barat, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi, kemudian UPT BBI Sumatera Barat. Itu lembaga-lembaga yang kira-kira bisa membangun sinergisitas di dalam kendala-kendala. Bisa dijelaskan lagi sedikit lagi Pak Dokter, ini menarik saya dengan kawasan mandiri benih ini kan program kawasan mandiri ini seperti apa prakteknya, wujudnya di lapangan itu, yang kalau ini menarik didorong seperti apa nih prakteknya, konsepnya ini ya, kawasan mandiri? Biasanya ini sentralnya itu di daerah-daerah yang sentral padi ya. Katakanlah di Sumatera Barat kan Bares Solo yang ya, bisa kita contohkan lah di dekat Bares Solo yang paling terkenal, primadona ya. Primadona. Lalu bagaimana caranya? Di Solo itu kan sudah ada lahan dan kelompok-kelompok tani. Ya. Dari kelompok tani itu kan bisa dilihat karakteristik kelompok mana yang progresif, yang mau dibina dan bekerjasama. Jadi kelompok-kelompok tani yang ada itu bisa jadi mitra gitu. Mitra dari lembaga-lembaga. Jadi lembaga punya teknologi, punya paket, punya dana, punya program. Kemudian mitra bisa jadikan gandengan untuk membuat program benih mandiri benih ini. Jadi mereka kita bina, kita edukasi, kita dampingi, mulai dari edukasi ilmu sampai ke teknologi, kemudian pendampingan di lapangan. Mereka di petani kelompoknya punya lahan, punya fasilitas, kemudian lembaga tadi punya teknologi, modal dan sebagainya. Jadi dengan sistem kerjasama itu sampai penampingan produksi benih, sampai benih yang dihasilkan itu bagaimana penanganan pascanya, sampai penggudangan dan penyimpanan packingnya. Nah, kemudian sampai ke jaminan pasar itu kita dampingi gitu.
mungkin 1 kali 2 kali periode 3 kali sampai mereka mandiri. Artinya mereka nanti mandiri dalam Mandiri. menghasilkan benih lengkap dengan fasilitas pendukungnya maksudnya. Ya, Misalnya teknologinya, tempat penyimpanannya, tempat apa lengkap ya, nanti lengkap follow dengan up berikutnya si kelompok tani sudah bisa jalan sendiri. Tidak mungkin lembaganya akan bisa beralih ke tempat lain ya. lokasi lain yang bisa dijadikan model, sehingga nanti akan terjadi kemajuan sendiri gitu. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Berarti intinya di kawasan yang kita akan bangun mandiri benih itu memang itu petani yang lebih banyak yang melakukan kegiatannya. Objeknya petani itu cari wilayah kawasan sentra terpusat itu, dan itu mempercepat prosesnya. Kan tidak mungkin yang kita butuh makan di sini tapi lokasinya jauh, itu sudah nggak matching kan. Jadi harus yang cari tempat yang sangat pas, yang sangat cocok. Nah gitu. Ibaratnya seperti inilah. Kalau kita memperagakan suatu produk baju misalnya, kan cari model yang pas sesuai dengan dia. Sehingga jadi informasi itu tepat itu. Ya, seperti tadi juga. Jadi kita cari lokasi sentra yang bisa dikembangkan, tinggal Dan benih tidak banyak mempengaruhi. dan kebutuhan benih di kawasan itu dihasilkan oleh petani itu sendiri dan didukung oleh sistemnya juga atau segala perangkat pendukungnya lah, misal kayak butuh teknologi ada teknologinya, butuh gudang ada juga tempat pengudangannya di sana misalnya. Betul, ya. Jadi terpusat di satu kawasan itu maksudnya nanti dari yang kita sebut dengan kawasan mandiri benih tadi. Seperti itu ya. Pak. Nanti sering waktu kan ada pengembangan-pengembangan, jadi intensif komunikasi dengan lembaga terkait tetap dibina gitu kan. Nah, jadi pengembangan-pengembangan itu tidak akan sulit lagi, tinggal kan program dasarnya sudah duduk. Ini sudah ada mengarah ke sana dari program-program yang ada sekarang yang selama Pak Dokter ini, lihat buktinya kalau padi yang baru jalan seperti ini ya, contoh padi-padi lokal itu ya, kan kecenderungan kan petani sendiri yang mandiri. Petani. Mereka sudah terdidik dari turunan-turunan nenek moyang dulu, kalau mau menyediakan benih di sawah areal pertanaman itu kan dia pilih lokasi tanaman yang sehat, yang homogen. Kemudian itu dia rawat sampai matang fisiologis. Kemudian nanti baru dipisahkan dengan yang produksi. Kalau produksi penanganannya beda dengan yang benih. Kalau benih mulai dari pasca panen, menjemur, kemudian merontokkan, kemudian mempacking dan sebagainya, menyimpan di stockless, di tertutup dan sebagainya, itu sangat hati-hati gitu. Itu petani kita dari turun temurun yang lokal sudah berjalan. Cuma nanti edukasi lain ya yang mesti dibenahi. Tapi itu yang sudah berjalan seperti itu. Jadi sudah ada kearifan juga di tingkat masyarakat petani kita ya. Iya. Petani kita tentang bagaimana menghasilkan benih yang berkualitas, yang unggul ini. Sudah ada ya. Sudah ada muncul sebenarnya ya gitu. Sudah ya. ada muncul. Cuma perlu diperkuat lagi. Perlu diperkuat, maksudnya kelembagaannya yang masih belum tertata. Jadi kita bentuk ya sistem kelompoknya. Lalu apalagi setelah itu kalau dia mau mengembangkan itu kan butuh sumber dana, bagaimana caranya, itu kan butuh ekonomi modern ya yang bisa memperbaiki itu. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan gitu ya. Jadi artinya hal-hal dasar kita sudah punya, tapi hal dasar ini bagaimana bisa bergerak lebih maju, itu butuh masukan ya, itu pendampingan. Dan Pak Dokter lihat sejauh ini peran pemerintah sudah bagaimana ini? Sudah ada upaya yang lebih kuat untuk mendorong penggunaan benih yang berkualitas, atau masih masih setengah-setengah atau justru masih kurang gitu? Ya, pemerintah membuat program itu tentu berakar ke kebutuhan masyarakat ya. Kalau seperti itu kondisi masyarakatnya, pasti pemerintah akan ke situ gitu, terutama dinas terkait tadi kan. Nah, cuman optimasinya yang harus kita intenskan lagi gitu. Itu mungkin saya kira itu perlu optimalisasi lagi dari gerakan penggunaan benih berkualitas dari kebijakan pemerintah ya.
betul betul. Ya. Nah, saya ingin ini terakhir ini faktanya kan hanya 30% tadi, 30% petani kita yang menggunakan benih unggul berkualitas. Nah, ada enggak teknologi-teknologi yang atau cara-cara yang sederhana ini yang bisa digunakan oleh petani? Karena problemnya kan tentu soal kemampuan juga, soal ilmu juga. Nah, secara sederhana untuk bisa mendapatkan benih yang unggul ini, kalau di padi atau di tanaman horti, kalau di padi aja misalnya, kemudian mungkin juga di tanaman horti seperti apa nih? Ya, baik ya. Jadi ada metode-metode praktis yang bisa diadopsi oleh lapangan ya, terutama petani-petani kita. Kalau dipikir secara sistem yang menyeluruh tadi kan butuh Rumit ya, rumit komplek, ya. agak kompleks persoalan. Kompleks persoalannya dengan badan-badan terkait. Iya. Jadi kalau untuk level praktisi di lapangan itu ya biasanya petani tahu itu sisihkan benih dan pertanaman yang tumbuh optimal itu ya di lokasi yang sehat, kemudian homogen tumbuhannya sama tingginya, kemudian tidak ada serangan penyakit dan ditunggu matang sampai cukup umur. Kalau produksi kan belum terlalu tua betul sudah dipanen, kalau ini kan enggak, harus tunggu sampai matang. Kemudian ya tidak kena serang penyakit itu. Lalu berikutnya itu di dalam biji yang sudah dipanen itu ya benar-benar matang, kemudian dikeringkan. Pengeringan itu sangat vital sekali. Penting ya. Sehingga kadar airnya itu sampai 13%. Nah, bagaimana Ini khusus di padi, khusus di padi. bagaimana menentukan kadar 13%? Kalau di laboratorium kan mudah caranya, pakai alat. Tapi kalau di lapangan, petani kita sangat pintar. Dari Dirasakan. rasa bulir saja dia tahu ini sudah layak atau tidak gitu. Kemudian berapa lama penjemuran dia sudah tahu gitu. Kemudian dilakukan pembersihan dan pemilihan yang mesti dijaga itu hindari dari benturan. Kemudian hindari dari retak kebocoran benih. Tapi kalau benih produksi kan perontokan gabahnya kan dibanting-banting. Beda kalau benih tidak, benih harus pelan-pelan gitu, tidak boleh terbentur karena pecah nanti. Jadi mulai dari panen itu ya, perlakuan benih Ya. yang untuk mendapatkan benih berkualitas mulai dari panen sudah dibedakan itu. Sudah dibedakan, sudah dikondisikan itu. Dikondisikan ya, Ya, mulai petani dari di umur lapangan. panen, kemudian di pengeringannya juga itu Sampai dibedakan ke ya. pasaran, ya. Ya, kemudian supaya kadang-kadang benih itu kan tidak langsung ditanam ya, disimpan ya. Nah, penyimpanan juga dipikirkan itu. Jadi kadar air, kemudian kemasannya, wadah yang digunakan, kedap udara, misalnya toples, kaleng, plastik, kemudian polietilen atau yang lain-lainnya. Itu sudah dipikirkan. Kemudian sebelum disemai, ini lagi ketika benih kita kecambahkan atau disemaikan, itu kan ada lagi seleksi lagi. Benih itu biasanya direndam dalam air garam. Air garam, jadi misalnya Pakai telur itu ya. 1 gelas air yang agak suhu panas sedikit ya, kemudian Oh ya, tambah direndam. garam, hancur, kemudian benih direndam di sini beberapa saat. Yang terapung itu tidak dipakai, Oh, dibuang ya. dibuang. Nah, yang tenggelam itu Air garamnya itu komposisinya garam dapur biasa. Garam atau dengan jumlah perbandingan antara 1 sendok teh garam dari 1 gelas air ini. Kalau 1 liter air berarti 1 sendok makan lah ya garamnya. Nah, dihancurkan, dilarutkan, kemudian direndam benih tadi. Mana yang terapung itu tidak terpilih. Yang terpilih adalah benih yang tenggelam. Nah, itu kira-kira cara-cara praktis untuk teknologi sederhana ya itu. Dan itu haruslah dilakukan oleh petani, minimal itu bisa mendapatkan benih yang berkualitas atau yang bisa dikatakan unggul tadi ya. Ya, diantaranya upaya itu yang bisa dilakukan di lapangan sederhana gitu. Ya, kira-kira gitu Pak. Oke Pak Dokter, terima kasih ya. Saya kira cukup dialog kita, yang pasti bahwa benih ini penting ya. Benih ini penting, tentu
sistem perbenihan kan juga menjadi penting ditingkatkan lagi kualitasnya, pengelolaannya ya. Iya. Peran pemerintah juga lebih fokus lagi, perguruan tinggi juga lebih serius lagi juga untuk bagaimana tingkat pemakaian benih di petani kita ini tidak 30% lagi, tapi sudah meningkat naik sampai kalau bisa menjadi 100% ya. Saya kira itu mungkin yang menjadi bisa kita simpulkan dalam diskusi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter, menarik diskusi kita. Iya, sama-sama. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi nanti dengan tema-tema yang lebih detail tentang perbenihan ini. Saya kira itu kawan-kawan, sobat-sobat pemberdayaan semuanya. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.